Nah, cara merubah itu di sini. Pertama setup, isi setup asisten, lalu account, lalu di next. Nah, ini udah bisa buat new, edit, delete, atau mengimpor apabila kamu punya file yang ada di Excel. Tapi kan kalian nggak manual aja, yaitu jadi tulis sendiri-sendiri nanti. Saya ulangi lagi ya. Jadi pertama setup. Nih, setelah setup, isi setup asisten. Waduh. Oh, langsung keluar ini. Belum. Setup, isi setup asisten. Nah, keluar ini. Kita pilih yang account. Lalu di next. Gitu. Pak, tetap nggak bisa dihapus, Pak. Nggak bisa dihapusnya. Kenapa keterangannya? An account that is being used as a link account might not be delete. Akunnya itu linked, jadi memang nggak bisa dihapus. Jadi itu akunnya disesuaikan. Jadi akun-akun yang linked itu sudah saya kirim di foto ya, itu ya. Linked itu yang ada centangnya itu kan Pak ya? Iya. Yang ada centangnya. Jadi akun-akun yang saling berhubungan itu sudah saya kirim ke di foto ya. Jadi itu akun-akun yang linked. Jadi tinggal disesuaikan aja akun-akun yang linked itu. Jadi cek account ganti kas. Kalau sudah kalian tulis sebelumnya, nanti kalian hapus dulu yang kas. Gitu ya. Jadi kas yang sudah kalian perbaru, yang sebelumnya kalian delete, baru kalian rubah. Cek account diganti kas. Paham? Atau bingung? Kalau bingung dikasih contoh ya. Siapa yang mau ngasih contoh? Dikasih contoh satu aja. Pak, kalau yang menjorok itu gimana, Pak? Kalau menjorok, gini, sebentar ya. Saya share. Diklik ya Pak ya. Close dulu. Di sini close. Nah, di account list saja udah bisa. Tinggal misalnya kas di tangan, aku mau masuk up atau down. Bang Bogor di down. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Tinggal di up atau di down. Tapi selalu lihat ya, ini akun header atau apa. Soalnya dan juga nomor-nomornya. Kalau memang nanti kayak gini, ini nggak mungkin bisa menjorok lagi ke dalam lagi ini. Kecuali ini kodenya 1112, itu bisa masuk ke dalam lagi. Tapi kalau kodenya ini sama kayak atasnya, ya maksimal kayak atasnya. Gitu. Tak kasih contoh. Ini misalnya ya, yang bawah Bank Bogor itu saya kasih kode 1112. Ini berarti masih bisa masuk lebih dalam ini nanti. Oke. Aduh, tidak bisa. Bentar ya. Oh, karena ini maksimal 4. Nah, maksimal 4 ya, 4 level. Jadi ini tidak bisa lebih dari 4 level. Nanti fungsi levelnya nanti saya jelaskan nanti ya. 02. Nah, fungsinya kayak gini. Di close, di report,
index to report. Nah, ini. Ini kalau pengen lihat akun-akun yang sudah kalian tulis ya. Nah, ini ya. Di sini kalau kalian cuma filter level 1 aja, yang keluar cuma akun-akun besarnya aja. Cuma aset, liabilitas, ekuitas, income. Nah, tapi kalau kalian itu pakai yang levelnya 2, berarti ditambah dengan satu yang menjorok ke dalam. Nah, makanya langsung muncul aset, aset lancar, liabilitas, terus komponennya apa. Nah, itu kalau level 2. Kalau level 3, itu berarti lebih tambah satu level lagi lebih rinci. Nah, ini ya setelah aset, aset lancar ada komponen lagi, aset lancar. Ternyata ada komponen kas dan bank. Ini makanya 3 level. Nah, yang terakhir ada level 4. Itu semuanya rinci, dilihatkan semua di display. Ini 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Jadi maksimal 4 level ya di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Saya kasih waktu untuk melakukan perbaikan ya, untuk penyesuaian. Permisi Pak, saya mau tanya. Monggo. Ini di laptop saya masih nggak bisa Pak, mayapnya Pak. Tetap kayak minggu lalu. Nah itu ya, kok nggak bisa ini. Yang lain mungkin ada yang kendalanya sama, mayapnya nggak bisa diinstal. Soalnya kayaknya mayap lebih gampang diinstal dibandingkan Zahir seharusnya. Tapi memang kalau kayak gitu itu kasus-kasus khusus ya. Atau kamu pernah coba di PC lain mungkin? Pram ya? Ini Pram ya yang tadi tanya ya? Iya Pak. PC lain maksudnya? Di komputer lain. Pernah nyoba? Enggak Pak, di sini saya cuma ada satu laptop. Itu ya. Kayaknya itu memang masalahnya dari PC-nya kayaknya ya mungkin. Kalau kita instalasi pakai PC lain biasanya itu bisa. Nah ini masalahnya ini gimana ya? Mungkin dari settingan PC-nya itu juga bisa. Atau mungkin ada inisiatif coba tanyakan mungkin ke servis. Nah gitu ya. Siapa tahu itu bisa ya servis. Soalnya saya juga nggak terlalu Di paham sebelah senyum itu Pram. di IT klinik. Di mana Nat? Di sebelah senyum media. Depan warung nasi Padang tah. IT klinik itu bukan. Bebas ya, dicekkan dulu. Soalnya saya juga nggak terlalu paham ya. Karena yang lain ada yang dapat kendala yang sama. Pak Tommy, Kenapa? punya saya yang tadi yang nggak bisa menjorok itu up sama daunnya nggak bisa dipencet. Gimana ya Pak? Coba saya lihat dulu. Nah, berarti untuk Pram solusinya coba ditanyakan ke itu dulu ya. Siapa tahu nanti service centernya itu paham. Gitu ya. Iya Pak. Soalnya kayaknya memang masalah khusus ya. Coba di-sharekan dulu. Yang nggak bisa menjorok kayak gimana. Sudah keluar Pak? Udah. Oh, Ini gini. Pak, gimana?
Soalnya kamu itu aset lancar, kamu coba klik dulu aset lancar, kamu perbaiki dulu. Aset lancar diklik, klik aja. Ya, Nah, ini ganti header account. ya. Oke. Oke. Nah, coba sekarang bisa apa enggak dijorokkan yang kas di tangan? Yang kas di tangan. Pas di tangan. Down, Mbak. Udah ya? Oh, ya bisa. Terus yang ini, Pak. Yang di blok-blok itu kemungkinan besar udah header account, jadi pasti bisa masuk ke dalam bawahnya. Oh, yang bawahnya ya, Pak. Kalau ini kok nggak lurus, Pak, yang yang aset ini. Ya, kan memang aset lancar bagian dari aset. Oh, iya. Makasih, Pak Tommy. Ya, sama-sama. Tuh. Jadi Pak, itu punya saya balance-nya tetap dolar, Pak. enggak apa-apa. Oh, itu kok bisa jadi berubah rupiah ya? Tadi bisa jadi rupiah. Nah, kira-kira bisa disaringkan ke teman-temannya. Barusan punyanya siapa itu? Tadi siapa yang sharingkan tadi? Sisil. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Punyamu kok bisa jadi rupiah? Ya, saya nggak tahu, Pak. Pengaturan awal ikut Pak Tommy dulu. Anu itu Pak, kadangan Nah, saya, Pak. dari laptopnya itu Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu Pak. Dari pengaturan laptopnya ya berarti ya. Soalnya punya saya juga dolar. Saya Saya juga nggak masih tahu. nyari-nyari, belum nemu juga. Jadi siapa tahu bisa sharing. Soalnya kalau di buku ini karena memang dolar, jadi settingannya itu dinonaktifkan. Jadi untuk currency-nya itu nggak dilihatkan. Sementara gitu. Tapi di sini belum ada solusi. Kira-kira kalau merubah jadi rupiah gimana? Tapi nanti saya coba cari dulu ya caranya. Yang penting kan intinya belajar jurnalnya dulu. Untuk currency-nya nanti bisa kita bahas ke depannya kayak gitu. Baik, Pak. Berarti sekarang adik-adik yang lain monggo perbaiki dulu untuk akun-akunnya, akun listnya. Kalau memang ada masalah juga bisa didiskusikan. Kita kasih waktu kira-kira jam berapa ya untuk perbaiki ya? 15 menit cukup atau kurang lama sedikit? Pak, saya ngulang. Iya, sama. Saya juga ngulang kasusnya sama kayak Bella, Pak. Oh, ada yang ngulang. Ngulang berapa ya? 30 menit kira-kira ya. Nanti kalau 30 menit kan kurang lebih sudah banyak yang selesai ya. Jadi nanti coba deh saya kasih waktu 30 menit baru nanti kita mulai transaksi nanti ya. Tapi nanti setelah 15 menit nanti saya akan jelaskan fitur-fitur yang ada di Mayop. Gitu. Jadi nanti kita mulai lagi 15 menit lagi untuk saya jelaskan fitur-fitur Mayop. Tapi yang lain coba selesaikan yang belum selesai untuk akun-akunnya karena nanti kurang lebih 15 menit setelah saya jelaskan atau sampai 30 menit lah paling lama nanti kita mulai untuk buat transaksi. Pak, punya saya ternyata RP juga, Pak. Nah itu. Tapi Padahal nggak tahu juga. ya mungkin soalnya laptop saya build dari luar negeri ya. Oh iya. Soalnya belinya second. Jadi laptopnya dari luar ini. Akunnya ini masih akunnya orang luar ini. Bukan sombong ya, belinya second, bukan beli baru. Mungkin itu ya buatnya, mungkin wah ini laptop Amerika ini, berarti pakai dolar gitu. Mungkin kalian yang rupiah itu beli di dalam negeri mungkin ya. Aduh, saya mau beli laptop yang dalam negeri tapi mahal-mahal.
Ya udah cari yang second yang penting murah. Saya sambil coba cari ini ya. Saya minta waktu 10 menit juga untuk cari di internet. Kemarin saya sudah nyari, tapi belum nemu sih. Currency pada Mayop. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Oh iya, ini saya sempat nyari. Ternyata ada fitur multiple currency. Oh, coba ini. Coba saya lihat yang tadi bisa rupiah, boleh? Yang tadi Iya Pak, sebentar. Apa guys? Sebentar. Pak. Ini yang rupiah. Atau yang rupiah tapi free. Ini kan kayaknya masih sibuk daripada saya ganggu-ganggu ya. Sisil tadi, Sisil Pak. aja tadi, Pak. Saya cuma lihat ini Mayopnya Mayop yang versi berapa? Apa mungkin Mayop yang satunya? Soalnya kan saya berikan 2 file Mayop ya. Kalau versinya sama berarti pasti bisa disamakan. Siapa tadi? Sisil apa Prisil? Saya Priscilia, Pak. Priscilia. Priscilia. Share screen lagi, Pak. Oke, share screen lagi. Ya. Kita harus menyelesaikan masalah ini sambil nunggu teman-teman kalian yang memperbaiki. Kamu juga udah selesai nih? Belum, Pak. Waduh. Ada yang belum menjorok, kurang dikit mungkin, Pak. Anu aja sini, coba di help dulu. Yang Mana, atas, Pak? atas help. Oh iya. Help. About Mayop, cuma lihat versinya. Ya. Mayop versi 23, sama kok 23 rilis 18. Terus coba di ini setup. Oke, Pak. Oke, coba di setup. Terus coba preferences itu ternyata. Ini. Terus coba Windows. Coba klik Windows. Oke. Nah, udah deh, udah. Enggak apa-apa. Monggo dilanjutkan lagi. Oke, Pak. Oke. Ini di stop share apa gimana, Pak? Di stop share aja. Kamu selesaikan dulu. Ya. Sama, Pak, seperti punya saya punya Sisil. Sama ya versinya ya. Sama kayak punya saya sih. Tapi nah ini saya coba ya. Semoga dapat solusi. Apa jangan itu? Saya tahu ternyata udah ketemu. Ternyata memang dari settingan laptopnya. Mungkin ada yang mau ngasih contoh yang di sini yang masih dolar, tapi yang sudah free, Ada yang mau ngasih share screen? Saya coba ya, Pak. Oke, Nadia Intan.
Ternyata memang dari settingan bawaan dari laptop. Coba kamu minimize dulu ini. Minimize. Di minimize. Di apa ya ini? Bukan minimize ya, apa ya? Yang strip mendatar ini apa ini? Oh, kamu share screen-nya full aja. Ya, share screen-nya full aja. Yang apa Pak Tommy? Coba yang ini. Control panel yang di Windows atau di Run itu boleh. Yang pojok Ini. boleh. Itu kamu cari control panel atau di Windows itu bisa ada juga. Control panel. Oh, jarang kamu buka. Nggak apa-apa deh, ini aja. Klik aja control panel. Nah, ini udah keluar. Klik control panel. Terus kalian rubah jadi change date, time, and number or number format. Yang clock and region. Ya, change date, time, yang ya bawahnya region ya ya. Terus ini ganti Indonesia, formatnya ganti Indonesia. Cari Indonesia. Udah oke. Udah. Oke, coba klik lagi change date, time, and or number format. Udah ya. Baik. Coba sekarang buka Mayapmu. Coba di account, klik account. Next. Oke. Sudah aman ya. Next dulu. Close aja. Kita lihat. Ini ya. Udah rupiah ya. Iya Pak, udah. Ternyata memang dari settingan laptopnya ya. Soalnya saya dari kemarin nyari di Mayop memang nggak ada ternyata. Yang ada berarti settingan komputernya. Jadi menyesuaikan kondisi komputer adik-adik. Kalau komputernya adik-adik lokasinya Zimbabwe, berarti mata uangnya mata uang Zimbabwe berarti. Ini udah di stop share ya Pak? Ya. Yang lain bisa diperbaiki ya.
Oke, monggo yang ada masalah-masalah didiskusikan dulu. Nanti kita lanjut transaksi. Oh ya, di sini sudah ada yang pernah pakai Zahir ya sebelumnya ya? Zahir. Mayop sebelumnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa. Risa. Bisa. Iya, Pak. Saya pengen tahu suaranya Risa. Halo Risa. Halo. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau Risa sendiri kira-kira fiturnya kalau ada transaksi di Mayop sama Zahir itu beda atau gimana? Lebih mudah di Mayop atau di Zahir? Kalau dimasuk-masukkan transaksi gitu sama, Pak. Kayak masuk kas masuk, kas keluar itu sama, Pak. Cuma itu susahnya itu pas ngisi kayak saldo awal itu loh, Pak. Harus balance itu yang di apa namanya? Balance sheet itu loh, Pak. Mm-mm. Nah, itu kadang kendalanya itu susah di situ gitu Pak, kan harus nol di bawahnya itu. Kalau di Zahir kemarin itu sudah ada saldonya gitu loh Pak. Jadi tinggal transaksi aja. Nggak tahu kalau Mayap ini. Oke, di sini tapi case-nya sama kok. Kita kasusnya ini karena perusahaan baru jadi saldo awalnya 0. Jadi tidak usah dibingungkan ya nanti. Berarti kenapa? Berarti langsung transaksi kayak biasanya itu ya Pak. Nggak perlu kita masukkan karena ini case-nya perusahaan baru yang baru berdiri. Iya Pak. Oke. Berarti kurang lebih fiturnya sama aja ya kalau sesuai dengan pendapatnya teman kalian.
Pak, punya saya kok tetap Pak ya, nggak bisa dihapus. Yang diutang itu Pak. Kenapa? Punya saya yang di utang itu masih ada akun yang nggak bisa dihapus Pak. Kayak output tax, input tax, Oh, nggak apa-apa deh. sama Itu kan PPN ya. ya terus trade creditors itu. Nggak apa-apa deh. Terus yang di income juga Pak, freight collected sama late fees collected itu gitu Pak. Nggak apa-apa, itu mungkin pemilihan awalnya ya, pemilihan awal company-nya yang buat kayak gitu. Yang Tapi penting nanti ngaruh nggak Pak pas ketika ngerjain transaksi gitu? enggak, soalnya kan itu cuma akun-akun tambahan aja kan. Jadi nggak apa-apa meskipun di perusahaan jasa, tapi ada persediaan kan boleh kan. Misalnya ada akun persediaan, tapi nggak dipakai kan nggak apa-apa. Oh iya Pak. Terus Pak ya, yang itu nilai buku peralatan servis itu Pak, yang di peralatan servisnya itu nggak bisa diedit Pak ke fixed asset. Jadinya tetap bank. Oh, saya coba lihat dulu sih. Coba share screen dulu. Biar Saya join deh Pak. Gak apa-apa Pak. Tapi bingung ya kalau ya udah coba dulu, coba ditunjukkan ke teman-temannya. Saya juga bingung kalau nggak lihat langsung. Atau apa saya bacain aja Pak pas ketika merubah ke fixed asset itu tulisannya itu tetap Pak, this account is default bank account for account receivable. Nah, makanya saya coba lihat dari itunya, transaksinya gimana, apa yang salah. Nggak apa-apa deh di itu. Ini Pak tulisannya. Oke. Pak, punya saya ada yang nggak bisa menjorok, Pak. Udah saya header juga. Kayak lingket yang kata Bapak tadi loh. Sebentar, kita selesaikan ini dulu. Oke dulu, oke coba. Terus saya lihat akunnya. Ini Pak. Akun type-nya kok bank? Iya, makanya itu Pak. Kan udah saya fix asset itu nggak bisa. Oh, jangan-jangan ini akun asli Yang ya? itu loh Pak. Akun yang Mungkin yang Heeh. Ini tuh mungkin sebelumnya sudah cek atau apa gitu loh ini. Punya saya Oh, sama terus di rename gitu Pak ya? Heeh, seharusnya tetap nggak bisa dirubah-rubah, memang ini kodenya cek. Ini awalnya apa Terus ya? Kalau nggak cek itu bank itu. Oh, kalau nggak cek itu undeposit itu aslinya itu seharusnya. undeposit udah ada Pak. Undeposit sudah ada. Berarti itu cek kemungkinan besar itu. Oh, Cek terus gimana Pak solusinya Pak? Wah, ganti lagi dong. solusinya. itu Coba bisa diganti akun, nama akun sama nomor akun aja Pak. Kalau yang tipenya nggak bisa. Iya, tipenya itu kan tipe aset kan? iya tetap bank tulisannya. Oh bang, ya udah ganti kas aja itu. Yang kas sebelumnya kamu hapus, itu ganti kas. Kas dan bank apa kas di tangan Pak? Di situ nama akunnya kas di tangan. Oh iya Pak, sebentar. Pakai kas di tangan aja, yang kas di tangan sebelumnya itu hapus.
Yang ada kendala lagi siapa? Sudah Pak, sudah bisa. Oke. Makasih Pak. Ya, Ini Pak, yang linked tadi Pak. linked. Mana? Saya lihat dulu linked-nya kayak gimana. Udah tadi. Udah Pak, tapi ada yang nggak bisa menjorok. Coba saya lihat dulu. Ya, bentar. Share screen dulu. Karena saya tidak tahu kondisinya. Ini enak kalau kuliah praktek ini memang enak langsung ini ya. Yang mana nggak bisa menjorok? Yang ini Pak. Coba ke atas lagi. Bentar, Pak. Scroll ke atas. Ini. Oke, utang lancar. Klik ke bawah. Ke bawah lagi, ke babas. Yang nggak bisa menjorok yang mana? Ini yang seharusnya kan yang kas di tangan ini menjorok dari kas dan bank ini Pak. Yang ini. Oke. Tapi nggak bisa ini. Oke, klik kas dan bank. Klik kas dan bank. Klik. Oke. Terus ganti header account. Nggak bisa. Berarti kamu sebelumnya udah. Oh, aku paham. Oke dulu. Oke, bentar. Gini caranya nih. Nah, kas di tangan ini. Kas di tangan, kamu klik kas di tangan. Oke. Ganti header account. Nggak bisa juga. Waduh, ini yang linked. Berarti ini gini. Oke dulu. Berarti yang kas dan bank ini aslinya ini akun kas di tangan. Sedangkan kas di tangan ini akun Bank Bogor. Nah, kalau Bank Bogor nih kayaknya bisa dirubah ini. Coba Bank Bogor. Ini pasti bisa jadi header. Nggak bisa juga Pak. Bank Bogor jangan-jangan Oh, account receivable ya, berarti awalnya. Berarti itu piutang usaha. Ini seharusnya piutang usaha ini. Nah, Bank Bogor ini akun. Nah, oke, saya paham ini masalahnya di mana. Ganti Bank Bogor, ini ganti akunnya Bank Bogor, ganti piutang usaha. Klik. Akun name-nya piutang usaha. Piutang usaha. Nah, account number-nya ganti. Piutang usaha itu kode 1299. Oke. Nggak bisa. Oh, soalnya sudah ada. Coba ganti 1299 itu udah ada, berarti kita hapus dulu. Kita exit dulu deh ini. Kita hapus dulu 1299. Nah, ini hapus dulu 1299 yang bawah. Ini Dihapus Pak. bukan di sini dihapus. Dihapusnya itu dari comment center. Oh ya, dari isi setup asisten account. Next. Hapus dulu piutang usaha, delete. Nah, udah ketemu ini akar permasalahannya. Piutang usaha, ini kamu klik yang piutang usaha yang atas 11. Ganti 120 299. 299. Oke. Nah, udah aman piutang usaha. Nah, kas di tangan nih kamu rubah. Kas di tangan nih aslinya Bank Bogor 1109. 1102. Ini masih ada ya Bank Bogor ya? Nggak ada Pak. Barusan udah hilang. Udah aman berarti. Nah, kas dan bank ganti 1101.
Itu nama akunnya Kas. Kas Didangan. Jangan. Oke. Sekarang buat baru lagi new yang benar-benar akun Kas sebagai header. Kas dan bank 1. Oh, enggak, 1100 1100 enter, ganti itu Kas dan bank. Oke. Nah, udah nih. Close, enggak apa-apa ini. Nah. Sekarang coba. Oh iya, Pak. Sudah. Yang ini 1301 sama 1401 itu enggak menjerok sedalam itu ya kayaknya ya. Dikurang ya. Ini kah, Pak? Ya. Saya lihat sebenarnya. Gini. Coba ke atas, aset lancar, ke atas lagi. Oke. Piutang usaha itu piutang usaha coba itu kodenya sudah benar piutang usaha. Benar. Piutang usaha kamu klik yang piutang usaha yang header. Terus di down. Oke, terus yang perlengkapan servis itu di down lagi. Asuransi juga udah ya kayak gini nih seharusnya. Yang rubah rupiah tadi, Pak. Sekarang mau ngerubah rupiah. Oke. Nah, caranya ini apa minimize kan? Apa di apa ini ya? Diturunkan. Ini kah, Pak? Ya, gitu. Iya benar minimize ternyata kan. Nggak bisa. Udah. Di saya kok nggak berubah ya? Jadi layar utama ini. Coba itu di close. Di close dulu, screen-nya yang all. Share-nya yang on. Stop share dulu, Pak. Ya. Udah kah, Pak? Udah belum? Masih belum. Masih proses. Iya, aku masih belum. Masih proses. Nggak bergerak ya masih ya? Bentar, saya stop screen. Jadi kalau kalian awal-awal sudah ada kesalahan itu enggak apa-apa. Di-minimize saja. Minimize. Ini share-nya share all kan ya? Share all, maksudnya? Share-nya semua, bukan ke Mayop aja kan? Di mananya, Pak? Yang pojok kiri sendiri, yang screen kiri atas. Report screen. Kiri atas. Atau saya share lagi, Pak? Oke, udah minimize sekarang. Yang all itu tadi barusan gimana, Pak? Ini sebelum saya all ini kayaknya. Aduh. Gimana ya? Saya share screen lagi, Pak. Oke, enggak apa-apa deh. Gini caranya. Aduh.
Monggo yang mau bantu share screen. Saya, Pak. Iya. Monggo. Nah, jadi caranya cari kontrol panel dulu ya. Kalau yang merubah jadi rupiah, cari di sini. Kontrol panel. Oke. Kita pelan-pelan ya, sampai keluar kontrol panel dulu. Sebentar. Yang lain yang mau merubah jadi rupiah, ini ya, pilih kontrol panel dulu. Kalau udah, ini coba cari yang ada clock and region. Kita pilih change date, time, or number format. Gitu. Oke, klik. Nah, Apa tadi yang pertama, Pak? Pilih kontrol panel. kontrol panel. Udah, terus Cari clock and region. kok nggak ada ya? Adanya region, Pak. Oke, enggak apa-apa. Diklik. Udah. Terus formatnya diganti Indonesia. Ada negaranya itu ganti Indonesia. Bentar. Indonesianya kok nggak ada ya? Nggak ada Oh, Indonesia. ada. Terus di oke kalau sudah. Aduh, Indonesia kalau nggak ada, masa Indonesia dari Windows ya? Udah, Pak. Oke. Coba kalau sudah di oke, coba cek di laptopmu. Kira-kira berubah apa enggak untuk mayopnya jadi rupiah apa enggak? Udah, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, makasih juga Nadia Intan sudah dibantu ya. Ya, Pak. Oke. Oke, saya asumsikan sudah aman ya. Saya share screen sekarang. Sekarang kita akan belajar fitur-fitur yang ada di Mayop. Nah, fitur-fiturnya itu sama ya. Ada account. Ini kalau mau melihat akunmu, list akunmu. Ini untuk kalau mencatat record jurnal. Kalau mau mencatat jurnal umum. Oke. Kalau banking itu transaksi yang ada hubungannya dengan transaksi bank ya. Bisa receive money kalau kalian itu menerima uang. Kalau kalian mengeluarkan uang berarti pakai akun yang mana? Spend money. Spend money. Gitu. Jadi kayak apa ya, kalau di Zahir itu penerimaan kas sama pengeluaran kas ya. Oke, jadi kalau bahasanya saya nggak tahu ya, ini bisa dirubah Indonesia apa enggak, tapi kayaknya belum ada fiturnya. Nggak apa-apa, belajar bahasa Inggris kalian. Jadi kalau receive money itu kalau kalian menerima uang, spend money kalau mengeluarkan uang. Lalu sales itu berarti kalau ada Penjualan. penjualan. Oke. Kalau kita melakukan penjualan itu maksudnya kemana? Intersales atau receive payment? Pakai receive. Ini untuk mencatat jumlahnya, mencatat deskripsinya. Nanti untuk pembayarannya namanya payment, berarti masuknya ke sini. Udah benar kok. Jadi sama kayak biasanya ya, nanti nama customer selalu dibuat new ya untuk menambahkan customer baru ya.
Nah, kalau purchase itu kalau yang pembelian. Kayak kalau di Zahir kemarin ada ya, ada pembelian, ada penjualan. Ini ada inter purchase. Kalau mencatat apa ya deskripsinya gitu. Dan juga ini kalau pembayarannya. Inventory. Kalau kalian itu melakukan pembelian atau penjualan kalau inventory ini, atau cuma pendataan. Persediaan itu ya Pak ya? Ini yaitu tentang persediaan. Kalau kita perusahaan jasa, kita nggak perlu. Nanti kita akan bahas di perusahaan dagang aja ya. Oke. Ini card list itu kalau kalian sudah ada nama, ini saya sudah mencatat Tuan Ahmad ya. Nah, kalau nanti ada transaksinya ke macam-macam, nanti akan muncul di sini. Misalnya transaksi ke toko apa, ke apa nanti, atau membeli atau menjual ke siapa, nanti muncul di card list ini nanti. Oke, ini fiturnya itu nggak beda sama Zahir kok. Jadi kalian kalau sudah belajar satu aplikasi, belajar aplikasi lain itu cuma tinggal ngecek aja. Misalnya di Zahir itu ada di sini, kalau di Mayap ada di mana, cuma itu aja. Jadi nggak terlalu ribet ya. Oke. Ini kalau kalian mau lihat list account-nya, nah, ini akun-akunnya. Punya saya sudah ada transaksi. Jadi ada 1. Kalau punya kalian pasti 0. Kalau ada angkanya itu salah. Nah, ini cards itu yang tadi ya. Sudah ada Tuan Ahmad kalau punya saya. Terus jobs ini berarti tentang pekerja ya. Pekerjaan yang kalian lakukan. Kategori. Nah, ini nanti ada kategorinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya ketika nanti praktek. Nah, ini yang tadi. Ini bisa pakai account untuk melihat dari account listnya, ada mencatat journal entry. Nah, ini kalau GJ. GJ itu general journal. Mencatat jurnal umum itu masukkan ke sini. Jurnal umum itu berarti jurnal yang nggak masuk ke dalam penerimaan kas, pengeluaran kas, dan juga penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan sama pembelian. Nah, masuknya ke general journal. Lalu ini banking itu untuk perbankan, yaitu penerimaan uang atau mengeluarkan uang. Jadi common centers itu mirip kayak yang ada di sini udah. Cuma ini kalau kalian mau ngecek satu persatu. Ini sales, ini purchase itu kalau kalian itu mau membeli. Kalau sales itu kan menjual. Inventory persediaan kalian, card files, ini persis yang ada di sini kok. Ya. Setup, kalian bisa setup yang kalian inginkan. Misalnya saya nggak mau ngasih itu simbol mata uang, jadi ini nggak usah kalian centang. Untuk di laporan mau masih simbol mata uang apa enggak? Kalau mau ngasih dicentang, kasih simbol mata uang apa enggak dicek atau invoice. Kalau mau dikasih dicentang. Gitu. Kalau kalian bingung mau settingnya apa, ikuti settingan yang umum aja. Kalian mau lock period, itu misalnya nggak boleh adanya transaksi sebelum tanggal 1 bulan Juli. Nah,
Kalau kalian mau lock period, itu kalian klik lock period, lalu tanggalnya disesuaikan. Tapi kalau kalian merasa, nggak apa-apa ada transaksi sebelum bulan Juli. Padahal, tapi itu nggak logis sih. Kalau perusahaan baru, itu pasti mencatatnya itu sesuai dengan tanggal pertama kali terbit atau pertama kali berdiri. Jadi seharusnya ini locknya itu harus ada sih sebelum tanggal 1 bulan 7 nggak boleh ada transaksi yang tercatat. Gitu. Oke. Ini business information ya. Kalau kalian mau menambah-nambahkan, menyelesaikan belum saya kasih alamat. Misalnya saya Jember. Lalu phone numbernya, nomor HP boleh. Kalau kalian punya email dan lain-lain, ini bisa kalian perbaiki. Nah, ini ya, account opening balance. Jadi misalnya mau ada saldo awalnya. Kalian harus tulis ada di sini. Nah, jadi yang bawah ini nanti mencocokkan sampai ini harus amount left to be allocated itu 0. Ya. Nah, karena kita semuanya 0, jadi nggak usah kita masukkan. Tapi kalau memang sudah ada saldo awal, kita harus masukkan di sini. Saya ulangi lagi ya, fiturnya di setup, balance, lalu account opening balance. Kalau memang ada nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Dan ini harus balance ya. Jangan sampai nggak balance. Kalau nggak balance, malah kalian nanti bingung ke depannya. Gimana? Sampai sini bisa buka semua sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Ini aslinya nggak usah terlalu dibahas ya, karena nggak ada perubahan. Kalau job opening balance, ini misalnya sebelumnya sudah ada jobs-nya, dan lain sebelumnya. Nah, ini report itu namanya report itu berarti rangkuman ya. Kalau kalian mau ingin lihat rangkuman dari account, itu bisa klik account list summary. Ini melihat rangkuman dari akun-akun kalian yang sudah ada sebelumnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian mau lihat account list detail, itu berarti ada di sini. Jadi ini fiturnya itu kayak kalau ada di Zahir, itu fitur yang ada di akhir sendiri. Misalnya kalian ingin melihat laporan income statement-nya, bisa kalian klik di sini income statement. Kalau melihat neraca, bisa lihat di neraca kayak gini. Jadi semua fitur yang ada di sini itu fitur untuk menampilkan ya hasil yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Kayak gitu. Itu merupakan fitur-fiturnya. Misalnya apa yang pengen kalian tahu? Misalnya kalian pengen lihat general jurnal, jurnal umum. Coba cari general jurnalnya. Nih. Ini terus kalian tinggal sesuaikan aja persis kayak di Zahir ya, tinggal kalian sesuaikan.
lalu di-display. Nah, karena saya tidak ada transaksi jurnal umum, maka tidak muncul general jurnalnya, kayak gitu. Kalau pengen melihat account list-nya berapa sih, tinggal di display. Tapi bisa juga kalau mau melihat company name, company address, sama tanggalnya itu dicentang semua. Lalu kita display, nah nanti kelihatan kayak gini. Nah, ternyata asetnya muncul 5 juta. Dan juga equity-nya muncul 5 juta. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu ribet ya. Karena kalian minggu sebelumnya sudah belajar materi zahir. Jadi kalian nggak terlalu bingung dengan fitur-fitur yang ini. Karena fitur-fiturnya itu pasti kurang lebih sama aja. Cuma bedanya kalau ini kebanyakan pakai bahasa Inggris. Bukan kebanyakan sih, semuanya pakai bahasa Inggris. Sedangkan kalau yang sebelumnya yang kita pelajari itu aplikasi asli Indonesia sendiri, makanya bisa pakai bahasa Indonesia. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jadi saya cuma ngelihatnya setelah sekilas. Dan juga ada fitur analisis. Nah, kalau kalian mau menganalisa, apa yang mau kalian analisa? Nah, kalian mau menganalisa, terus sebentar ya. Nah, analisanya bisa macam-macam. Analisa balance sheet atau laba rugi, jobs, cash flow. Misalnya yang saya ingin lihat itu balance sheet-nya, saya analisa. Oke, berapa sih asetnya? Oke, asetnya terdiri dari Bank Bogor aja. Liabilitasnya ini masih kosong. Ekuitasnya, sebentar, ke close. Ekuitasnya itu ada modal Pak Ahmad. Ini merupakan persentasenya. Ternyata aset saya itu 100% dari Bank Bogor, dan juga untuk ekuitasnya itu 100% dari mana? Karena saya masih memasukkan satu transaksi di sini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk report atau tampilan, ini banyak ya. Ini aslinya di buku sudah dijelaskan. Misalnya kalian mau pengen melihat laporan laba rugi dalam tampilan satu periode. Berarti kalian klik ini, income statement aja. Tapi kalau pengen melihat multi periode, pengen membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau kalian punya, berarti pilih yang multi periode. Kalau pengen melihat year to year atau laporan laba rugi periode berjalan, dan dari awal periode sampai periode ini, itu bisa lihat dari year to year. Kalau punya saya kan pasti belum ada year to year-nya. Tinggal kalian sesuaikan. Oke. Ini kalau di selama 2017 belum ada pendapatan dan beban, karena memang belum ada transaksi pendapatan dan beban sama sekali. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, gimana? Kalau tidak, belum ya? Belum, Pak. Oh, saya mau tanya, nge-backup data, Pak. Terus? Keluar apanya tuh ya? Saya boleh share screen, Pak? Boleh.
Nggak bisa saya screen ternyata, Pak. Kenapa? Nggak bisa share Nggak screen. bisa share screen. Iya. Maksudnya aplikasinya nggak masuk di pilihan Windows share screen-nya. Anu aja, yang all aja deh kalau kayak gitu. Yang kiri atas saja. Pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Gimana? Bisa? Nggak bisa, Pak. Sudah saya kirim di WhatsApp tapi di grup. Terus nggak bisanya kenapa? Itu, Pak, dipilih apa? Tadi tanya teman-teman, nggak tahu. Soalnya nggak keluar gitu punya anak-anak katanya. Bisa anu aja wis, backup company filenya boleh. Kalau semua datanya lebih aman. Kalau lebih aman sih pasti backup all data sih, all data. Kalau pengen cuma data perusahaan aja yang di backup, ya backup company file only. Company file. Jadi bebas ya. Tapi kalau mau cari aman ini aja deh, backup all data. Cuma pasti nanti lebih lama nanti prosesnya. Coba di continue. Kalau yang bawah itu, Pak, tetap don't check company file. Nggak apa-apa. Kayaknya kan ini nggak ada errornya kan, kecuali nanti kalau kalian mau ngecek errornya. Soalnya kan ini masih baru ya. Kalau mau ngecek nggak apa-apa. Cuma pasti aman lah gitu. Bebas deh, mau cek juga boleh. Mau nggak cek boleh. Jadi yang atas pilih backup all data aja, yang bawah bebas mau dicek atau di don't check. Sudah, di continue terus. Iya, ini, Pak. Oke, sambil nunggu backup, kalian bisa lihat ya soal-soal yang sudah ada di buku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan juga ada penyesuaian ya. Nah, kerjakan yang itu dulu deh. Transaksi bulan Juli 2017 dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli. Nah, coba adik-adik kerjakan dahulu. Itu nanti jadi PR adik-adik. Fitur-fiturnya, cara mengerjakannya gimana? Nah, ini namanya trial dan error. Adik-adik coba dulu gimana. Kalau memindahkan dana, ini saya kasih contoh ya. Memindahkan dana 5 juta dari rekening pribadi ke rekening pribadi Bank Mandiri, terus ke rekening perusahaan. Nah, itu berarti masuk ke dalam jurnal, masuk ke dalam apa? Kira-kira. Kalau kasus pertama yaitu memindahkan sejumlah dana 5 juta, kayak contohnya kalau kemarin kan di Prajakian awal-awal kayak gini toh, itu masuk kemana? Transaksi apa? Transaksi jurnal umum, general ledger, atau transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, atau penjualan, atau apa kira-kira? Masuk penerimaan kas. Masuk ke dalam penerimaan kas.
Yang lain gimana? Sependapat dengan masuk ke penerimaan kas. Jadi ini mirip dengan yang ada di Zahir ya. Jadi masuknya kemana kira-kira? Siapa yang mau mencoba? Mau share screen? Boleh? Kita mencobanya 1 dan 4 lainnya dibuat PR adik-adik. Ini soalnya mekanismenya mirip dengan Zahir. Jadi biar adik-adik mencoba dulu. Coba yang 1 Juli 2017, siapa yang mau share screen? Mau mencoba? Gak usah takut, nanti dibantu sama teman-temannya kok. Yang penting kalian coba dulu. Men-sharekan. Gimana? Siapa yang mau mencoba? Aduh, jangan takut-takut. Namanya mencoba. Oke. Ya udah, berarti saya udah yang mencoba karena waktu kita udah tinggal sedikit. Berarti masuk mana? Banking. Nah, masuk ke ini. Masuk ke record journal entry ini sebagai general journal, jurnal umum, atau masuk ke banking, sales, purchase, atau inventory. Kira-kira. Kalau menurut saya banking terus masuk di reserve money, Pak. Nggak tahu kalau salah. Oke. Nah, ini merupakan transaksi kalau di Zahir ada penerimaan kas ya. Di Zahir. Berarti masuknya ke nggak mungkin spend money ya, tapi kita menerima ya. Berarti receive money. Nah, deposit itu dapat dari mana? Depositnya ke akun mana? Ke akun Bank Bogor atau kas di tangan? Jadi ini ditransfer. Bank Bogor. Oke, dimasukkan ke Bank Bogor. Jadi pilih Bank Bogor. Oke. Lalu untuk payer-nya, yaitu yang membayarnya siapa? Tuan Ahmad ya. Kalau punyanya kalian nggak ada, berarti new. Gitu. Kalau belum ada, di new. Lalu tinggal diisi personal, individual, Tuan Ahmad. Kalau ada lokasi, kasih alamatnya di mana. Bebas namanya Tuan Ahmad, Pak Ahmad, atau Ahmad aja juga boleh. Bebas ya. Gimana? Belum atau sudah untuk nulis Tuan Ahmad? Sudah, Pak. Pak, itu sebelumnya gimana, Pak? Yang Tadi mana? saya udah tulis Tuan Ahmad. Cuma saya belum ganti di designation-nya itu. Ganti yang mana? Desainen ini. Iya. Tapi saya masih di ini, Pak, apa di select from list. Bingung mau ke ganti itunya gimana? Help atau new atau use card atau gimana? Oh, new. Kalau yang baru, nambah baru. Oh iya. Terus ini ya masuk ke sini, tinggal diisi Tuan Ahmad. Lalu desainnya itu designation-nya individual.
card type-nya itu personal karena adanya personal, employee, supplier atau customer. Kan bukan customer kita kan, bukan supplier kita, bukan karyawan kita, berarti pilih yang personal aja. Alamatnya kalau memang mau dikasih alamat, tapi kita nggak usah deh. Karena kita nggak perlu. Kalau udah di oke. Sudah? Sudah, Pak. Lalu amount receive ini boleh nanti, boleh sekarang. Lalu payment method. Nah, pembayarannya pakai apa? American Express? Wes, tidak ya. Pakai cash? Enggak. Pakai cek? Tidak. Mastercard? Money order? Kita pilih yang other aja ya. Kita sesuaikan. Tanggalnya jangan lupa disesuaikan ya, tanggalnya ya. Jangan sampai salah. CR-nya ini tetap sesuaikan ya. Punya saya kok 2 karena memang saya sudah mencatat transaksi sebelumnya. Makanya balance-nya saya 5 juta, punya kalian balance-nya pasti 0. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Alhamdulillah sudah. Memonya tinggal kalian perbaiki. Apa memonya biasanya kalau kalian baca catatan itu? Pengisian modal atau apa biasanya kalau kalian di akuntansi biasanya setelah jurnal kan ada memonya mengisi modal Tuan Ahmad atau apa gitu. Tuan Ahmad mengisi modal sebesar 5 juta rupiah gitu. Jadi kalian tulis memonya sebebasnya kalian sendiri ya. Saya tidak memberikan ketentuan, bebas. Lalu untuk akunnya berarti masuknya dari ke modal ya. Modal. Use account. Jumlahnya tinggal kita perbaiki 5 juta. Udah. Amount receive, kamu klik langsung muncul 5 juta. Meskipun kamu tidak mengisi sebelumnya. Setelah itu nanti di record. Sudah? Belum, Pak. Oke. Sudah. Sudah. Sudah terrecord ya? Yang sudah berarti sudah terrecord. Ya saya cancel. Atau saya record, tidak apa-apa deh. Sudah, Pak. Cancel. Nah, udah ya. Ya. Nah, kita lalu mau cek account list. Nah, di sini bisa lihat kita berapa. Punya saya kenapa 10 juta? Karena transaksinya saya 2 kali tadi. Saya save lagi. Jadi jangan bingung ya. Punya kalian pasti 5 juta sama 5 juta ya. Kalau di account list-nya. Oke. Jadi sudah terrecord punya adik-adik sekalian. Mau lihat lagi di report indeks. Oke. Ya, kalau mau melihat akun listnya langsung dari sini bisa lihat di sini di display.
di report, index to report. Ini keluarnya ini. Jadi di sini banyak fiturnya ya. Untuk melihat berbagai macam jurnal, berbagai macam transaksi. Oke, gimana? Ada yang berbeda punya kalian? Monggo, ada yang mau didiskusikan? Atau, aduh punya saya kok angkanya kok berbeda atau apa, boleh. Jadi di sini ya kalau kalian mau melihat di sini sedikit yang bisa dilihat karena memang transaksinya juga masih sedikit yang kita lakukan. Nah, ini ya. Yang benar kan yang ini. Kayak yang bawah ini bukan. Yang atas yang benar, yang bawah bukan. Soalnya punya saya 2 kali. Jadi kalian bisa ya iseng-iseng mau lihat ini tuh untuk apa. Jadi boleh dilihat di sini. Monggo sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Pak Tommy, mohon maaf, itu tadi lihatnya di mana ya? Lihat yang mana dulu? Dari Yang tadi saya model yang lihat-lihat yang lain. Lihat yang mana? modal Pak Ahmad. Modal Pak Ahmad. Ya bisa di account ini. Account list summary. Di sini kelihatan modal Pak Ahmad berapa. Punya saya 10 juta karena saya mencatatnya 2 kali tadi. Ya, kalau mencatatnya 1 kali, ya nggak perlu. Nanti punya kalian 5 juta nanti. Jadi cara melihatnya itu di mana? Di sini sudah banyak disediakan ya. Akun Monggo, yang lain ada pertanyaan dulu atau tidak? Kalau tidak ada, yang lain itu jadi PR adik-adik. Kita PR-nya berarti ada 4 ya. Jadi membayar sewa, membayar premi asuransi, membeli peralatan servis, pembeli peralatan servis dan ada uang muka. Lalu ada membeli perlengkapan. Oke, jadi itu ya tugas adik-adik.
Sampai tanggal 5 Juli itu, Pak. Sampai tanggal 5, separuh aja kerjakan. Besok kita bahas. Yang bisa nanti kita bisa bahas, yang nggak bisa nanti ya nanti dibahas bareng-bareng berarti nanti. Tapi semoga bisa semua ya, karena kurang lebih transaksinya mirip-mirip transaksi yang ada di Zahir ya. Punya saya mau. Ini videonya diupload di YouTube seperti itu. Oke, punya saya mau saya hapus dulu ya transaksinya biar sama kayak punya adik-adik. Oke. Udah. No matching. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini ya transaksi-transaksinya. Ini general, ini receipt, sales. Kalau kalian mau melihat transaksi-transaksinya, purchase, inventory, dan all. Ini saya hapus saja. Ini saya padahal tadi sudah hapus loh, nggak bisa, nanti saya hapus sendiri deh nanti. Ya udah nanti deh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sudah hapus. Udah. Kalau kayak gini kan sama kayak punya kalian. Ya udah, itu tugas kalian ya. Nanti minggu depan kayaknya kita libur ya. Cuti Iya, bersama. Pak, libur. Iya, Pak. Minggu depan libur. Sepertinya enggak, Pak, kalau hari Senin. Oh, Senin masuk ya kalau Senin ya. Oh, cuti bersama mulai Rabu ya. Iya, Pak. Mulai 12 ya. Iya, Pak. Oke, berarti H-1. Senin masuk berarti adik-adik kerjakan karena Senin nanti kita akan bahas bersama ya. Jadi nanti kita selesaikan 5 soal itu. Kalau memang udah, kita bisa lanjutkan soal-soal sisanya. Setelah nanti habis, nah, karena masa aktifnya Mayap kalian juga 30 hari, nanti kita buat Mayap yang baru lagi untuk transaksi perusahaan jasa ya, perusahaan dagang. Gitu. Saya nggak terlalu berat sih ngajarnya, soalnya ini sudah saya ajarkan di Zahir. Jadi ini cuma menyesuaikan aja, aplikasinya beda aja, cuma itu aja. Sama kayak kalian udah biasa main apa ya, yang main Twitter, Facebook juga kan kurang lebih mirip fiturnya. Jadi cuma perbaikan kayak gitu aja. Ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.